Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini topik yang kelima dari perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif, saya akan menjelaskan terkait dengan telaah pustaka, literature review. Ketika mahasiswa sudah selesai mempelajari topik ini, ada beberapa hal yang ingin bisa dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah dia bisa mendefinisikan apa sih telaah pustaka itu. Yang kedua adalah dia mengetahui manfaat dan tujuan dari telaah pustaka. Yang ketiga adalah dia mengetahui tipologi telaah pustaka. Yang selanjutnya adalah dia mengetahui langkah-langkah dalam melakukan telaah pustaka. Dan yang terakhir adalah dia mengetahui bagaimana telaah pustaka yang buruk dan bagaimana telaah pustaka yang baik. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah apa sih telaah pustaka itu? Telaah pustaka adalah rangkuman tertulis dari artikel jurnal, buku, dokumen lain yang menggambarkan kondisi informasi di masa lalu dan saat ini tentang topik yang sedang diteliti. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ini, maka konsentrasi dari telaah pustaka itu adalah menggunakan artikel jurnal. Kenapa artikel jurnal itu? Karena artikel jurnal itu adalah sebuah karya yang merupakan sinopsis dari hasil-hasil penelitian, dan sinopsis itu tidak akan bisa terpublikasikan ketika sinopsis itu tidak direview oleh pakar yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, seorang ketika ingin menerbitkan satu tulisan berupa artikel jurnal itu melalui satu perjalanan panjang. Ini berbeda dengan buku. Buku itu biasanya ketika penulis sudah menyelesaikan buku itu ditawarkan ke penerbit. Jikalau isi dari buku itu dianggap sesuai dengan visi dari penerbit itu, ya langsung diterbitkan begitu saja tanpa melalui review dari seorang pakar atau dari beberapa pakar. Terus yang berikutnya adalah semestinya juga masih bisa memungkinkan masih menggunakan informasi lain yang diambil dari makalah, prosedur konferensi, buku dan dokumen lain kan itu. Itulah telaah pustaka. Jadi telaah pustaka itu intinya adalah tadi, jadi rangkuman tertulis dari karya-karya atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Oke, kita lanjutkan. Mengapa harus melakukan telaah pustaka? Yang pertama adalah penelitian itu haruslah berpangkal dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Ini karena ilmu pengetahuan itu adalah akumulasi. Jadi akumulasi di mana seseorang itu mempelajari pengetahuan tersebut dari dan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh peneliti lain. Kenapa seperti ini? Karena penelitian itu merupakan satu usaha kolektif dari beberapa peneliti yang saling membagi hasil penelitiannya. Seorang peneliti itu menyadari bahwa semestinya tubuh ilmu yang terkait dengan topik yang dia teliti itu sudah terbangun semestinya. Sudah terbangun. Jadi kalau satu contoh misalkan kita itu ingin meneliti yang terkait dengan takhrij hadis, satu contoh. Takhrij hadis itu sebenarnya sudah dikaji orang, sudah ditulis orang, sudah didiskusikan orang kan itulah. Kalau kita meneliti dengan topik takhrij hadis itu kira-kira sumbangsih penelitian kita di antara seluruh karya yang sudah ada itu di mana kan itulah. Ini untuk mengetahui sumbangsih, untuk mengetahui kebaruan itu dibutuhkan yang namanya telaah pustaka itu. Berikutnya telaah pustaka itu bisa membantu memerinci atau mempersempit topik penelitian menjadi fokus. Jadi sebagaimana dulu sudah saya pernah jelaskan bahwa ada topik nanti di breakdown menjadi research problems kan itu, atau menjadi the purpose of study, dan baru setelah itu nanti di breakdown lagi dipersempit menjadi fokus atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dengan mengkaji karya ilmiah terdahulu, peneliti dapat menjadikannya sebagai contoh bagaimana ia memfokuskan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, bagaimana ia membuat rancangan penelitiannya, dan bagaimana ia membuat alat ukur untuk variabel yang diteliti, dan bagaimana ia menganalisis data penelitiannya. Artinya apa? Bahwa seorang peneliti itu tidak perlu tergesa-gesa, ya, tidak perlu tergesa-gesa memikirkan bagaimana pertanyaan penelitiannya, desain penelitiannya, rancangan penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan datanya itu seperti apa, bagaimana cara menganalisis seperti apa. Peneliti itu bisa melaksanakan itu dengan mereplikasi hasil-hasil penelitian terdahulu. Maka telaah pustaka itu sesuatu yang teramat sangat penting kan itu ya, teramat sangat penting, karena dengan itu nanti
peneliti itu bisa itu untuk mencontoh bagaimana peneliti terdahulu itu mengajukan pertanyaan penelitiannya, bagaimana cara membreakdown dari kegelisahan akademik yang sering saya sebut dengan masalah penelitian itu menjadi pertanyaan penelitian. Itulah salah satu gunaan dari telaah pustaka. Melalui telaah pustaka peneliti dapat mempelajari ide, isu, dan terminologi yang terkait dengan topik penelitian. Jadi peneliti terdahulu itu ketika membuat satu definisi operasional ya, terkait dengan variabel yang dia teliti seperti apa kan itu. Oleh karena itu di bab 2 itu biasanya seorang mahasiswa atau peneliti itu di samping menjelaskan terkait dengan teori itu adalah proposisi yang menjelaskan kaitan antara dua variabel atau lebih itu kalau dalam penelitian kuantitatif, tetapi juga menjelaskan tentang apa, tentang definisi operasional, dan itu bisa dilakukan dengan melaksanakan telaah pustaka, melihat literatur terdahulu terkait dengan itu. Oke. Berikutnya, telaah pustaka juga dapat mendorong peneliti untuk kreatif dan mempertinggi rasa ingin tahunya dengan membaca literatur yang baik yang terkait dengan topik penelitiannya itu, sehingga apa? Peneliti itu akhirnya menjadi sedemikian kreatif kan itu. Jadi seorang peneliti itu tidak seperti masuk ke hutan belantara yang tidak jelas arah dan tujuannya, tapi seorang peneliti itu seharusnya ngerti kan itu. Ketika dia masuk ke hutan belantara itu semestinya dulu ketika orang itu mau melewati satu jalan setapak menuju ke satu yang dituju itu, dulunya itu peneliti terdahulu seperti apa, dia mengikuti langkah-langkah, itulah ya gunanya dari telaah pustaka, sehingga rasa dia menjadi satu kreatif dan rasa ingin tahunya terkait dengan topik itu menjadi lebih tinggi. Berikutnya, bagi peneliti yang belum pernah menerbitkan karya ilmiahnya, maka pustaka yang telah diterbitkan dapat dijadikan contoh bagaimana membuat laporan penelitian sehingga layak untuk diterbitkan. Jadi melihat literatur yang kredibel, kalau memang itu dalam bentuk artikel jurnal, ya melihat artikel jurnal yang baik. Dan sekarang ini sesuatu yang menggembirakan, karena untuk mendapatkan scientific artikel jurnal ilmiah itu sudah tidak sulit lagi, tidak seperti dulu yang harus berlangganan dalam bentuk paper base kan itu. Sekarang kita bisa mendapatkan itu secara online dan sedemikian luar biasa. Dan saudara nanti bisa melihat link-link ya dari video-video yang sudah saya buat yang terkait dengan itu kan gitu ya. Oke, itu. Jadi berikutnya, dengan membaca literatur yang terkait dengan topik penelitiannya yang berkualitas baik dapat meningkatkan skill peneliti dalam menulis. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara menyusun paragraf, bagaimana cara mencari kaitan antara paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya, bagaimana cara membuat satu anatomi dari satu tulisan itu, dan seterusnya. Itu kita bisa pelajari dari literatur yang sudah diterbitkan lebih dahulu yang terkait dengan topik penelitian kita. Oke, kita teruskan bahwa dengan membaca laporan penelitian yang berkualitas baik dapat menjadikan peneliti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan seluruh elemen dari penelitian itu. Jadi kalau satu laporan penelitian yang baik, yang masih utuh dalam bentuk laporan penelitian itu, apakah kalau masa S1 ya skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan peneliti, itu semestinya peneliti berikutnya bisa mempunyai gambaran langkah-langkah penelitiannya seperti apa sih, bagaimana dulu peneliti terdahulu itu misalkan ketika membuat instrumennya kan itu, dan didahului misalkan teori yang digunakan itu teorinya siapa, itu akhirnya berdasarkan dari teori itu nanti di breakdown konsepnya seperti apa, menjadi indikator seperti apa, dan seterusnya, bagaimana cara mengumpulkan data dan seterusnya. Itu kalau laporan penelitian itu dengan baik, tentu itu akan tersajikan secara runtut dan bisa diikuti kan itu. Dan itulah tujuan dari telaah pustaka. Melalui telaah pustaka ini peneliti dapat mendukung pernyataannya bahwa penelitiannya adalah penting untuk dilaksanakan. Penelitian itu penting untuk dilaksanakan karena apa? Karena ada dua, ada novelty, ada yang kebaruan, yang kedua adalah ada nilai guna. Nilai guna itu bisa nilai guna teoritis, bisa nilai guna praktis kan itu. Ketika peneliti itu berhasil menunjukkan itu satu angle kecil, yang apakah angle itu berupa satu sudut pandang kecil atau berupa pendekatan penelitian, dan itu manakala belum pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, maka itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk menunjukkan apa kalau
penelitiannya itu memang ada kebaruannya kan itu, ada nilai gunanya kan itu. Walaupun kebaruan itu adalah hanya dari sudut pandang kecil, bukan terkait dengan topik. Kalau topik penelitian saya pikir seluruhnya sudah diteliti orang kan itu ya. Sekarang kita belajar terkait dengan tipologi ya, tipologi telaah pustaka. Jadi telaah pustaka yang kita laksanakan itu mengikuti tipologi yang seperti apa sih kan itu. Yang pertama adalah self study reviews, yaitu telaah yang dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka meningkatkan pemahamannya pada bidang yang sedang ditelitinya. Telaah tipe ini juga dapat meningkatkan kredibilitas peneliti di mata pembaca hasil penelitiannya kan itu. Jadi self study reviews itu semestinya adalah satu telaah pustaka yang gunanya untuk apa? Untuk peneliti sendiri kan itu. Agar peneliti itu mempunyai satu pemahaman yang utuh ya terkait dengan topik yang dia teliti itu kan itu. Oleh karena itu dengan melaksanakan telaah pustaka terhadap karya-karya terdahulu itu bisa meningkatkan pemahamannya sehingga skillnya bisa menjadi meningkat ya tadi. Itu namanya self study review. Sekarang yang kedua adalah context reviews. Telah ini digunakan untuk memposisikan topik yang sedang diteliti dalam tubuh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Tadi salah satunya tadi bahwa tubuh ilmu pengetahuan itu sebenarnya kan sudah terbangun ya. Penelitian kita itu memberikan sumbangsi pada angle yang mana kan itulah. Dengan melaksanakan konteks peneliti itu, konteks review itu ingin menunjukkan itu. Jadi posisinya di mana karya kita di antara seluruh karya-karya yang sudah ada kan itu. Selanjutnya tipologi yang ketiga adalah historical reviews, yaitu telaah yang berusaha menelusuri perkembangan suatu konsep penelitian dengan menggunakan dimensi waktu. Inilah yang sering disebut dengan mapping ya, jadi membuat satu peta. Jadi dari masa ke masa, itu satu contoh misalkan ketika saya meneliti tentang pergeseran peran kiai, itu saya menjelaskan dulu pertama kali itu Clifford Geertz pada tahun 1956 itu meneliti di Mojokerto dan diterbitkan pada tahun 1960. Karya itu akhirnya dikritisi oleh banyak peneliti berikutnya, ada Hiroko Horikoshi, ada Marcel Hudson, ada Mark Woodward kan itu. Terus dari masa ke masa itu saya lihat itu bagaimana perkembangan tulisan terkait dengan kiai, peran kiai itu kan itu sampai pada masa kontemporer. Itu yang disebut dengan historical reviews kan itu. Yang berikutnya adalah theoretical reviews, yaitu telaah terhadap berbagai teori yang berkenaan dengan satu topik. Jadi topik ini itu apa ya? Teori-teori yang terkait dengan topik ini itu ditulis siapa saja dengan kecenderungannya seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan theoretical reviews. Nanti ujungnya adalah membuat yang namanya kerangka teori, dan kerangka teori itulah yang digunakan apa? Yang digunakan untuk menyusun hipotesis. Jadi theoretical reviews banyak juga digunakan orang kan itu. Terus methodological reviews, yaitu telaah pustaka terhadap berbagai metode penelitian yang pernah digunakan dalam penelitian terdahulu, termasuk kekuatan dan kelemahannya dari masing-masing metode atau pendekatan penelitian. Ini jadi telaah pustaka ini lebih memfokuskan terkait dengan apa? Terkait dengan metode penelitiannya, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisisnya, bagaimana menyusun blueprintnya, menyusun instrumennya dan seterusnya kan itu. Jadi telaah pustaka yang menggunakan tipologi ini berkonsentrasi di situ. Kalau atasnya tadi kan mengkonsentrasikan kepada teorinya, yang berikutnya yang sebelumnya tadi mengkonsentrasikan kepada sejarahnya dan seterusnya kan gitu ya. Itu. Tipe berikutnya adalah integrative reviews, yaitu telaah yang berusaha meringkas dan mensintetiskan suatu topik yang diteliti pada suatu waktu tertentu. Jadi mengintegrasikan bagaimana sih topik itu diteliti oleh banyak orang kan itu, oleh peneliti-peneliti yang berbeda-beda kan itu ini menggunakan integrative review. Yang terakhir adalah meta analysis, yaitu telaah yang berusaha menghimpun data secara rinci dan dari sejumlah besar penelitian dan menganalisisnya secara statistik. Untuk tipologi yang terakhir ini saya rasa relatif jarang digunakan. Barangkali ini bisa digunakan oleh peneliti-peneliti yang sangat berpengalaman kan itu, atau seandainya mahasiswa itu mungkin bisa digunakan oleh mahasiswa program doktoral kan itu. Oke, kita teruskan. Terus langkah-langkah melaksanakan telaah pustaka itu seperti apa sih? Yang pertama tentu mengidentifikasi kata kunci yang terkait dengan topik. Jadi topik penelitian itu kata kuncinya apa kan itu. Oleh karena itu biasanya seorang penulis, utamanya adalah penulis artikel jurnal ilmiah, itu biasanya harus mencantumkan yang namanya apa? Yang namanya kata kunci, keyword kan itu. Keyword inilah yang akan digunakan
oleh banyak peneliti berikutnya ketika akan melacak ya artikel-artikel yang terkait, literatur-literatur yang terkait. Jadi kata kuncinya apa sih kira-kira kalau topik penelitian ini kan itu. Berdasarkan kata kunci itulah seorang peneliti itu kalau dalam cara dulu itu pergi ke pustakaan menggunakan komputer katalog kan itu, dengan begitu masuk ke katalog komputer katalog itu terus akhirnya mencari referensi yang terkait baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dengan menggunakan kata kunci itu kan itu. Tetapi ini cara-cara yang dulu banyak digunakan orang. Tetapi sekarang itu ada cara-cara jauh lebih praktis dan cepat kan itu. Tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, kita cukup di depan laptop kita, sepanjang laptop kita terkoneksi dengan internet, kita bisa mengakses seluruh literatur yang terbit di muka bumi ini sepanjang literatur itu memang diupload di internet kan itu. Dan panduan terkait dengan ini sudah saya tulis dalam buku cara mengakses literatur secara online dan mengelolanya, dan beberapa isi buku itu juga sudah saya buatkan videonya. Dan saudara nanti ketika berkeinginan untuk mempelajari bagaimana sih langkah-langkah untuk mengakses literatur secara online itu, baik berupa artikel jurnal, tesis, disertasi, itu nanti saudara bisa akses melalui link yang saya akan sertakan di deskripsi dari video ini kan itu. Itu nanti bisa saudara gunakan saudara bisa pelajari di sana kan itu. Creswell menyarankan untuk menemukan sekitar 50 laporan penelitian terutama dalam bentuk artikel jurnal maupun buku. Jadi Creswell itu menyarankan kalau kita akan melaksanakan telah pustaka itu lacaklah, carilah sekitar 50 laporan penelitian terkait dengan topik yang berbentuk artikel jurnal maupun buku. Nah, saran dari Creswell ini kalau kita menggunakan cara-cara konvensional dengan kita datang ke perpustakaan mencari buku-buku, mencari artikel jurnal terkait dengan topik dengan jumlah 50, mungkin itu akan sangat sulit untuk bisa kita laksanakan. Tetapi sekarang ini ketika kita memanfaatkan sumber-sumber itu secara online, maka untuk mendapatkan 50 laporan penelitian bukan sesuatu yang sulit kan itu. Saya kasih satu contoh, misalkan tahun 2015 saya meneliti tentang pergeseran peran kiai lah itu saya bisa menemukan disertasi dan tesis yang membahas tentang kiai dan pesantren itu sekitar 320 disertasi dan tesis yang dipertahankan di berbagai perguruan tinggi di dunia ini. Saya juga mendapatkan artikel-artikel ilmiah, jadi artikel ilmiah itu sekitar ada 220 lah itu dari jurnal internasional kan itu. Jadi kita bisa mendapatkan itu secara gampang, dan saya masih ingat waktu itu saya hanya menghabiskan 6 GB ya. Jadi kuota internetnya hanya habis 6 GB, dan waktu itu 6 GB itu harganya hanya 85.000 kan itu. Jadi dengan bermodalkan 85.000 kita bisa mendapatkan artikel, mendapatkan tesis, mendapatkan disertasi dari apa? Dari laporan penelitian yang terkait dengan topik yang saya teliti, yaitu pergeseran peran kiai kan itu. Sekarang sedemikian gampang lah, jadi tidak seperti dulu lah. Oleh karena itu dari referensi yang kita gunakan yang mana sedapat mungkin, kalau topik yang sedang diteliti itu adalah satu disiplin ilmu yang terus berkembang menuju ke kesempurnaan, sebaiknya saudara menggunakan artikel-artikel mutakhir kan itu, apakah 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, setidak-tidaknya 10 tahun terakhir lah. Kecuali saudara ingin menelusuri tadi menggunakan historical review itu dari semenjak hasil penelitian itu ditulis orang, dipublikasi orang sampai sekarang kan itu. Satu contoh, ketika saya meneliti pergeseran peran kiai itu saya awali dengan tulisannya Clifford Geertz, karena sebagaimana yang saya ketahui bahwa seorang peneliti yang meneliti tentang peran kiai yang pertama itu adalah Clifford Geertz kan itu, dan itu diteliti tahun 1956. Dia teliti di Mojokuto. Mojokuto itu adalah satu istilah rahasia untuk satu kota kecil yang sekarang kita sebut dengan Pare Kediri itu kan. Berikutnya, bacalah sepintas kumpulan artikel jurnal dan bab buku itu, lalu kopilah. Ini kalau kita menggunakan cara-cara lama kan itu ya, cara-cara lama yang terkait dengan topik penelitian kita. Lah, kalau kita menggunakan cara-cara baru ya tentu tadi kita akses literatur-literatur yang terkait. Nanti setelah itu kita download. Nanti setelah itu kita manage
kita kelola artikel-artikel itu, referensi itu dengan menggunakan apa? Sekarang ini ada kan aplikasi dari reference manager kan itu, yang saya contohkan di buku saya itu adalah kita menggunakan Mendeley atau Zotero kan itu, dan saudara bisa buka, bisa baca panduannya di buku saya cara udah menghasil literatur secara online dan mengelolanya. Atau yang sekarang ini sudah saya buat adalah aplikasinya dengan memanfaatkan Zotero. Insya Allah nanti pada waktu yang tidak lama lagi saya akan juga buatkan bagaimana panduan memanage literatur itu dengan menggunakan Mendeley yang dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk buku sudah saya tulis kan itu. Jadi oleh karena itu nanti kalau saudara ingin mengelola referensi itu, saudara bisa gunakan itulah. Gitu. Jadi nanti saya akan sertakan linknya di video ini kan. Mulailah merancang untuk membuat peta literatur. Peta literatur merupakan sejenis gambar visual yang mengelompokkan literatur berdasarkan topik penelitiannya, paradigma penelitiannya, metode penelitiannya, interpretasi datanya, dan kesimpulan. Jadi ini namanya mapping teori, dan biasanya mahasiswa program doktor itu ketika mau mengajukan proposal penelitiannya itu ditanyakan peta teori, peta dari laporan-laporan terdahulu yang saudara sudah ketahui seperti apa kan itu. Ini memang di berbagai kampus beda-beda, ada yang menggunakan minimal 100 literatur, ada yang menggunakan 50 literatur. Kalau tadi Creswell menggunakan setidaknya 50 literatur itu kan itu. Jadi membuat peta itu. Berikutnya, berdasarkan peta literatur tersebut, peneliti dapat menjelaskan kontribusi penelitiannya terhadap literatur-literatur yang sudah ada. Dan inilah, jadi di akhir telah pustaka itu peneliti harus berani mendeklarasikan bahwa penelitiannya itu penting dan mendesak untuk segera diteliti. Karena apa? Ada satu angle kecil yang belum dijangkau oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan itulah yang namanya kebaruan atau novelty itu kan itu. Jadi seperti itu. Terus ringkalah beberapa artikel jurnal dan buku hasil penelitian yang relevan. Ringkasan inilah yang akan dimasukkan dalam satu bab yang namanya telaah pustaka kan itu. Jadi ringkasan dari peta tadi dibuat ringkasan itu. Makanya memang seorang peneliti itu pertama harus melakukan ini kan itu, melakukan telaah pustaka. Dengan begitu dia sudah bisa meringkas dari literatur-literatur yang terkait dari penelitian terdahulu itu, tentu menjadi mudah baginya untuk melaksanakan penelitiannya karena dia sudah bisa mereplikasi ya laporan-laporan terdahulu terkait dengan topik penelitiannya. Setelah membuat ringkasan, kini saatnya menyusun telaah pustaka dengan menyusunnya secara tematis atau berdasarkan konsep-konsep penting. Oke. Sekarang kita teruskan. Di akhir tujuan pustaka, utarakan pandangan umum Anda tentang tema-tema yang Anda peroleh dari literatur itu, lalu jelaskan mengapa penelitian Anda mempunyai kebaruan tersendiri dibandingkan dengan literatur yang sudah ada, sehingga penelitian Anda penting untuk dilaksanakan. Dan inilah yang biasanya ditanyakan untuk ujian disertasi lah semestinya. Jadi apa sumbangsi penelitian Anda di antara karya-karya terdahulu kan gitu. Ini biasanya sering digunakan. Dan inilah yang disebut dengan apa? Kontribusi teoritis atau kegunaan atau signifikansi teoritis itu kan. Gitu. Sekarang kita ketahui ya, bagaimana sih ciri telaah pustaka yang salah itu. Dan ini saya amati banyak mahasiswa di S1, S2, S3 dengan menggunakan cara yang salah ini kan itu. Bagaimana cara yang salah itu? Yaitu menulis telaah pustaka dengan mencantumkan serangkaian laporan penelitian dengan ringkasan temuan masing-masing, atau istilah lain adalah to make list, hanya membuat daftar. Jadi dia katakan bahwa telah banyak peneliti terdahulu yang meneliti tentang ini. Satu, namanya siapa, judulnya apa, kesimpulannya apa, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cara seperti ini menurut John W. Creswell menurut Lawrence Newman dalam bukunya Social Research Method, itu adalah cara yang salah kan itu. Karena dengan cara ini peneliti itu gagal untuk mengkomunikasikan kajian terdahulu. Cara seperti ini juga terasa ceroboh dan melewatkan langkah organisasi penting dalam menulis telaah pustaka. Padahal tadi ending dari telaah pustaka itu kan semestinya seorang peneliti itu ingin menulis satu angle kecil yang merupakan satu kebaruan dari penelitian itu, yang sehingga dia layak untuk mengatakan bahwa dia penting untuk segera meneliti topik itu kan itu. Jadi ini kebaruan itu yang tidak tertampakkan ketika saudara menggunakan cara yang salah seperti ini kan itulah. Cara yang benar seperti apa? Cara yang benar adalah peneliti itu menulis telaah pustaka dengan mensintesiskan dan mengatur temuan yang dikelompokkan berdasarkan tipologi dan kesimpulannya. Jadi tadi
Ada berbagai tipologi dari literature review telah pustaka tadi. Jadi dengan mengelompokkan, apakah dikelompokkan berdasarkan masa-masanya, berdasarkan kajiannya, berdasarkan metodologinya dan seterusnya kan itu, dengan cara seperti ini peneliti itu telah pustaka bisa digunakan untuk menyusun peta dari penelitian terdahulu dari masa ke masa dan masa berikutnya dengan mencatat perbedaan dan kelemahannya. Nah, inilah yang perlu diperjuangkan oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa S1 kan itu. Jadi baca kalau tidak bisa 50 ya sekitar 15 lah. Saya kira S1 menggunakan 15 referensi yang terkait dengan topik yang diteliti, sepanjang itu adalah satu karya-karya terbaru kan itu. Setidak-tidaknya 10 tahun terakhir ini terus dibaca itu, kita lihat itu dari 10 itu kecenderungannya seperti apa kan itu. Jadi misalkan berdasarkan teorinya, nanti berdasarkan metodologinya kan itu, berdasarkan konteksnya nanti seperti apa kan itu. Ini coba dikelompok-kelompokkan dan setelah mengelompok-kelompokkan itu peneliti harus menunjukkan satu angle yang belum tercover oleh kelompok-kelompok itu yang seperti apa kan itu. Inilah seorang peneliti menunjukkan kebaruan dari penelitiannya. Dengan cara seperti inilah insya Allah nanti seorang peneliti itu, laporan penelitiannya itu nanti akan diapresiasi orang, akan dianggap penting lah. Bagaimana sih nanti secara konkret menyusun telah pustaka itu, nanti bisa dicontohkan dengan membaca literatur-literatur yang terdahulu tadi kan itu, membaca artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang kredibel. Nanti saudara akan mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Bagaimana sih cara membuat telah pustaka itu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk mahasiswa, untuk seluruh yang memanfaatkan video ini. Semoga ke depan kita akan bisa meneliti yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, dan bisa meningkatkan kualitas ilmiah dari masing-masing kita, dari sivitas akademika di mana kita studi. Saya pikir begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.